semuanya, hari ini kita akan belajar tentang mitigasi bencana alam. Oke, udah pernah dengar kan ya istilah mitigasi bencana alam? Nah, ini adalah bab terakhir di materi geografi kelas 11. Oke, bab mitigasi ini nanti akan kita bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah pemahaman tentang bencana dan mitigasi. Yang kedua adalah siklus manajemen bencananya, sama yang ketiga itu adalah lembaga kebencanaan yang ada di Indonesia. Gitu. Oke. Nah, kita tahu kan ya, di Indonesia itu bencananya lengkap. Ada gempa, ada tsunami, kebakaran hutan, angin ribut juga ada, semuanya banyak deh mulai di Indonesia. Jadi, sebagai warga negara Indonesia itu wajib banget tahu yang namanya cara untuk menanggulangi bencana seperti itu. Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang bencananya dulu. Di situ ada pengertian dari bencana itu menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Di sini ada UU Nomor 24 Tahun 2007. Bilang bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam. Oke, dia bilang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat gitu. Jadi bukan cuma kehidupannya tapi juga penghidupannya atau mata pencahariannya, bisa dibilang seperti itu. Yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Itu tadi definisi dari bencana menurut undang-undang. Berdasarkan definisi tersebut, kita tahu kalau bencana itu sebenarnya tidak cuma bencana alam, ada juga bencana yang disebabkan oleh non alam dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Jadi siapa aja? Kita lihat. Jenis bencana itu yang pertama, dia yang disebabkan oleh alam. Ada gempa bumi, terus ada tornado, letusan gunung api, tsunami, dan lain-lain. Itu adalah bencana yang terjadi secara alamiah gitu. Artinya kita nggak bisa menghentikan bencana tersebut gitu, karena itu udah faktor alam. Yang kedua itu disebabkan oleh non alam. Non alam di sini artinya dia tidak disebabkan oleh alam dan tidak disebabkan oleh manusia. Nah, ini adalah jenis bencana yang lagi ramai sekarang nih, si virus corona itu atau si COVID-19 itu. Nah, di sini ada istilahnya kan, kayak teman-teman suka dengar gitu, ada istilah yang namanya endemi, ada epidemi, sama ada pandemi. Nah, si COVID-19 ini dia udah termasuk ke dalam yang pandemi. Kenapa? Dia ini ketiganya dibedakan berdasarkan luas wilayahnya. Jadi kalau endemi dia itu cuma terjadi di satu wilayah doang gitu. Jadi satu area yang termasuknya sempit gitu. Kalau epidemi biasanya dia itu menyerang satu negara kayak gitu. Jadi satu negara terkena wabah penyakit. Terus kalau yang pandemi dia itu udah skalanya skala global. Jadi hampir semua negara-negara di dunia mengalami bencana tersebut atau mengalami wabah penyakit tersebut seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu adalah bencana yang disebabkan oleh manusia. Contohnya apa? Kayak perang, kegagalan teknologi, bisa juga teror. Pokoknya segala sesuatu yang disebabkan oleh manusia bencananya itu. Gitu. Sampai sini bisa ya? Kita bisa mengklasifikasikan jenis-jenis dari si bencananya. Oke. Nah, sekarang kita pahami apa sih yang dimaksud dengan mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana itu adalah upaya yang dilakukan terus-menerus. Oke, upaya yang dilakukan terus-menerus artinya dia itu berkesinambungan untuk mengurangi resiko bencana. Oke, resiko bencana alam ya, karena kita di sini bahasnya lebih ke bencana alam. Sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin. Oke, di sini ada kata-kata yang perlu ditekankan. Yang pertama itu dia mitigasi bencana dilakukan secara terus-menerus. Jadi ketika misalkan gini, kita udah anggaplah bencananya itu banjir deh. Misalkan banjir nih, sebelum banjir pas musim hujan kita udah siap-siap kalau misalkan ada banjir, misalkan barang-barangnya disiap-siapin atau diletakkan di tempat yang lebih tinggi biar dia aman dari banjir. Terus setelah banjir mulai bersih-bersih rumah dan segala macam. Terus setelah banjir udah aja gitu, nggak melakukan apapun. Mitigasi bencana nggak seperti itu. Jadi mitigasi bencana itu dia harus berkelanjutan gitu.
Nanti kita akan bahas tentang si siklus dari mitigasi bencana itu. Terus untuk mengurangi resiko bencana, jadi di sini yang dikurangi adalah resikonya. Apa aja resikonya? Bisa korban jiwa, tadi ke harta benda, atau kerusakan lingkungan. Kenapa? Karena kalau ngomongin bencana alam tadi, dia kan nggak bisa dicegah ya, tapi kita bisa mengurangi dari dampaknya gitu. Terus sehingga dampak yang ditimbulkan tadi dapat ditekan sekecil mungkin, seperti itu. Oke, sampai sini bisa ya? Ngerti ya? Antara definisi dari bencana sama mitigasi bencana alamnya. Nah, sekarang kita bahas ke poin berikutnya. Itu tentang siklus manajemen bencana, atau siklus mitigasi bencana tadi. Di sini kita lihat ada sebuah siklus. Di sini yang pertama dalam keadaan normal, keadaan ketika bencana, dan keadaan setelah terjadinya bencana. Dalam keadaan normal atau peristiwa ini dari yang garis biru ini, dia itu menunjukkan adanya pra bencana, artinya tidak terjadi bencana gitu. Kemudian yang merah itu ngomongin tentang tanggap darurat. Tanggap darurat di sini artinya respon. Ketika ada bencana harus ngapain nih gitu. Terus setelah terjadi bencana yang warna hitam, jadi bencananya udah selesai, tinggal dampak-dampaknya itu kita menangani dampaknya seperti apa gitu, biar semuanya itu bisa berjalan lagi kembali normal kayak gitu. Nah sekarang kita lihat apa yang harus dilakukan. Yang pertama tahap pra bencana atau sebelum bencana. Yang pertama ada pemantauan potensi bencana dan pengelolaan lingkungan. Kalian pernah dengar yang namanya sistem peringatan dini gak? Atau early warning. Jadi yang kalau tsunami itu kan suka ada alatnya tuh yang diapungkan di laut. Nah itu termasuk alat yang digunakan untuk mendeteksi apakah si tsunami itu akan terjadi atau enggak gitu. Nah itu tadi pemantauan potensi bencana dan pengelolaan lingkungan. Kayak misalnya lagi gini, pemantauan bencana tuh kayak gunung meletus. Biasanya kan gunung itu kan ada level-levelnya kan, dari normal ke siaga, terus ke waspada sampai ke awas. Itu dipantau sama lembaganya seperti itu. Terus yang kedua adanya pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini gitu. Jadi sistem peringatan dini itu harus dipasang dan diuji. Kira-kira ketika ada bencana datang, dia itu bekerja dengan baik seperti itu. Yang ketiga, penyuluhan, pelatihan, dan simulasi mekanisme tanggap darurat. Ini yang harus seharusnya rutin dilakukan sama masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu bencananya banyak banget. Gempa bumi, tsunami itu kan potensinya sangat besar terjadi di Indonesia. Sehingga penyuluhan, pelatihan, dan simulasi mekanisme tanggap darurat itu perlu untuk dilakukan. Sehingga masyarakat itu ngerti ketika ada ciri-ciri bencana apa, dia itu tahu harus melakukan apa, kayak gitu. Yang keempat, penyediaan lokasi evakuasi. Jadi ada istilah yang namanya TES atau tempat evakuasi sementara. Itu biasanya dibangun sama pemerintah setempat atau berkaitan juga sama pemerintah pusat, yang tujuannya bangunan tersebut akan digunakan ketika bencana itu terjadi gitu. Ketika bencana nggak terjadi, si wilayah itu atau si gedung itu biasa digunakan untuk aktivitas yang lain, kayak bikin lapangan yang indoor gitu dan lain-lain seperti itu. Nah itu adalah tahap pra bencana yang harus dilakukan sama pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya adalah tanggap darurat bencana atau keadaan di mana sesaat setelah terjadinya bencana gitu. Jadi dari keadaan normal, bencana terjadi, sesaat setelah terjadi bencana itu namanya respon atau tanggap darurat gitu. Jadi di tanggap darurat yang pertama ada penyelamatan dan evakuasi korban. Jadi setelah tadi kan bencananya udah nih, terus bencananya udah terjadi, kemudian tim SAR dan lain-lain, TNI dan BNPB dan semuanya datang, itu melakukan penyelamatan dan evakuasi gitu. Dia memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, itu ada penanganan. Jadi kalau misalnya ada korban yang sakit atau misalnya ada korban jiwanya, itu ditangani sebaik mungkin biar tidak menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, ada pengaturan dan pembagian logistik, yang kayak makanan, pakaian, obat-obatan dan lain-lainnya. Keempat, penanaman maksudnya penamaan atau penentuan status keadaan darurat. Artinya setelah bencana itu terjadi, diukur levelnya, dia itu ada di level yang mana nih, bencananya itu udah termasuk
udah termasuk yang aman atau masih sangat rentan seperti itu. Yang kelima, pengkajian lokasi bencana, kerusakan dan kerusakan sumber daya. Ini digunakan nanti untuk tahap selanjutnya, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi gitu. Nah, lihat di sini tahap prabencana masuk, kemudian bencana dan tanggap darurat yang dilakukan sesaat setelah terjadi bencana. Pertanyaannya, gimana ketika terjadi bencananya? Gitu. Jadi siapa yang bisa menyelamatkan kita ketika bencana itu terjadi? Yang bisa menyelamatkan kita ketika bencana itu terjadi adalah kita sendiri gitu. Jadi makanya perlu banget tadi yang namanya ini, terutama di pelatihan dan simulasinya, biar setiap individu di Indonesia itu ngerti ketika ada bencana apa dia harus melakukan apa, seperti itu. Itu yang menjadi menjadi faktor yang sangat berperan terhadap timbulnya korban gitu, jumlah korban jiwanya itu seberapa banyak, seperti itu. Terus lanjut, tadi udah di tanggap darurat, kemudian masuk ke rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi ketika bencana itu selesai, udah beberapa hari kemudian setelah semuanya itu udah mulai stabil lagi, dilakukan rehabilitasi sama rekonstruksi. Ini tahap perbaikan. Perbaikan itu kan dia ada dua ya, ada perbaikan ke bangunan atau bisa juga ke infrastruktur, ada juga perbaikan itu kepada masyarakat gitu. Jadi penanggulangan trauma untuk anak-anak terutama itu dilakukan di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada perbaikan sarana dan prasarana. Terus yang kedua itu ada pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan psikologis. Karena bencana itu kan nggak cuma mengakibatkan kerusakan fisik dari bangunan gitu atau lingkungan gitu kan, dia juga pasti berdampak pada keadaan sosial sama keadaan perekonomian suatu wilayah. Itu yang perlu dipulihkan setelah bencana itu terjadi. Seperti itu. Oke, sampai sini ngerti ya? Itu tadi dia materi tentang mitigasi bencana gitu. Jadi materi tentang mitigasi bencana itu sebenarnya dia nggak banyak, tapi kita harus paham banget apa yang dilakukan ketika si bencana itu terjadi. Nah, terus kita juga harus tahu lembaga-lembaga mana aja yang berperan aktif dalam mitigasi bencana. Kita kenal ada yang namanya BNPB. BNPB itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana gitu. Jadi itu adalah badan pusat yang menanggulangi bencana seperti itu. Nah, terus di setiap kabupaten atau di setiap kota dia itu wajib memiliki BPBD. BPBD itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi di setiap wilayah kan pasti dia punya bencana kan, macam-macam, bisa kekeringan, bisa juga kebakaran hutan, bisa juga banjir dan lain sebagainya. Itu diserahkan kepada BPBD setempat gitu. Jadi penanggulangan daerah yang akan ibaratnya menanggulangi pertama kali si bencananya. Terus yang ketiga itu ada PVMBG. PVMBG itu adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kalau bencana geologi berarti kan yang berhubungan dengan geologi, kayak longsor, bisa gunung meletus, kayak gitu, gempa bumi, itu termasuknya PVMBG. Seperti itu. Terus yang kelima, ini keempat harusnya. Ini 4, ini 5. Oke, yang keempat itu ada PMI, Palang Indonesia. Itu juga kan yang membantu untuk evakuasi korban dan mengobatinya gitu. Terus yang kelima itu ada Ditjen Pengendalian Kebakaran Hutan, karena kita tahu kasus kebakaran hutan di Indonesia itu kan udah bukan dibilang taraf yang rendah ya, dia udah termasuk ke taraf yang tinggi banget. Jadi itu juga perlu ditanggulangi dengan serius. Seperti itu. Itu tadi adalah materi mitigasi bencana dari pengertiannya sampai lembaga-lembaga kebencanaannya. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara menanggulangi atau bagaimana pengaplikasian siklus manajemen bencana ini kepada setiap bencananya gitu, biar nanti kita semua bisa belajar gimana sih untuk menanggapi masalah tertentu seperti itu. Oke, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Sampai di sini, terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.